Oke, teman-teman sudah jam 9 lewat 08 ya. Kita akan segera mulai acaranya. Jadi teman-teman ayo temenin yang lainnya untuk on kamera supaya kita bisa lihat dan lebih interaktif aja gitu ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya teman-teman ya. Selamat pagi dan selamat datang di webinar Roadmap Sukses 2026 BSC dan OKR untuk bisnis naik level. Nah, di sini perkenalkan teman-teman, nama saya Mega Julianti Alamsyah, di sini sebagai Human Growth dari PT Tulip Diandra Raya yang hari ini bertugas sebagai MC sekaligus moderator yang akan menemani teman-teman selama acara webinar hari ini. Tidak lupa juga, acara ini didukung oleh 4 partner hebat kita, yaitu dari BCA Syariah, dari Agility Transformation, The Local Enablers, dan tentu saja dari Tulip Bag. Nah, sebelum kita lanjut nih ya, dari saya sendiri pengen tahu nih kabar teman-teman. Jadi teman-teman boleh chat di chat Zoom, tapi pakai emoticon ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kabarnya mungkin lagi bahagia gitu, teman-teman bisa pakai emot senyum atau enggak mata yang berbinar gitu ya. Kalau lagi ngantuk nih mungkin pakai emoticon ngantuk. Wah, ini Kak Ruby sudah ada nih. Kak Ruby ini kabarnya sangat bahagia ya sepertinya ya pagi hari ini ya. Yang lain bagaimana kabarnya teman-teman? Boleh. Wah, Kak Morenho ini sedang kedinginan. Sedang di mana ini Kak Morenho? Kak Fatwa juga ini sedang senang, bahagia. Kak Alicia. Kak Grevaldo kenapa ini? Kaget kah? Kak Azhar juga ya. Wah, pagi-pagi luar biasa. Allahu Akbar, kata Kak Imran. Oke, teman-teman. Semoga di pagi hari ini teman-teman dalam keadaan yang sehat, walafiat, dan juga kita akan menjalankan webinar ini. Semoga acara webinar ini lancar dan kita sama-sama bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari webinar ini ya teman-teman ya. Nggak lupa juga aku ingatkan selalu untuk on cam supaya bisa lebih fokus ya mendengarkan webinarnya seperti itu. Oke, teman-teman, karena kita sudah memulai acaranya tadi, uh, sebelum langsung ke materinya, aku mau ada ice breaking dulu ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman yang punya handphone, ataupun laptop, ataupun device lainnya, itu boleh buka bit.ly/tip. Boleh ya, teman-teman? Bit.ly. Ya, jadi teman-teman kalau udah join, di situ ada beberapa pertanyaan yang general aja. Jadi bisa diketik ya jawabannya. Yang pertama ini dari mana teman-teman bergabung di Zoom ini. Jadi domisili teman-teman atau enggak sekarang lokasi teman-teman tuh lagi ada di mana sih? Wah, ini udah masuk nih. Bogor. Ada yang dari Bogor. Teman-teman yang lain dari Tulung Agung, dari apa ini? Bandung ya. Dari Bandung, Tangerang. Wah, beragam sekali teman-teman ini ya. Dari segala penjuru ada nih ya. Dari Sumedang, Jawa Barat tentu, Jawa Barat. Jawa Baratnya di mana nih, Kak? Kalau boleh tahu. Diketik lagi ya. Nah, jadi kalau di Menti ini nih seru banget karena dia hasilnya ini dalam bentuk yang word cloud ya teman-teman ya. Jadi semakin banyak orang yang menginput kata tersebut, maka ukuran kata itu semakin besar nih. Seperti yang di sini. Yang paling besar apa nih teman-teman ya? Tulung Agung ya. Berarti kebanyakan peserta ini dari Tulung Agung ya. Mayoritasnya. Ah, Bogor juga nih. Bogor nomor 2 nih. Ada yang di Citayam. Bandung ini ada yang typo kayaknya ya. Terus ada yang dari Solo. Wah, dari Solo ini banyak sekali teman-teman. Bali nih, aku tadi belum notice Bali ya. Ini dari
ujung Indonesia sampai ke ujung Indonesia lagi ya. Ternyata peserta yang lagi join Zoom ini beragam sekali, teman-teman. Oke, di sini aku next ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman boleh jawab. Teman-teman kan pasti di sini sebagai perwakilan dari bisnisnya gitu ya. Nah, kira-kira bisnis ini sudah berapa lama sih berjalannya? Kita mau tahu nih. Ada yang sudah 2 tahun, 1 tahun, ada lagi? Mungkin yang lebih dari 5 tahun ada? 2 tahun ini. 1, 2 tahun. Apalagi kurang lebih 1 tahun, Kak. Oke. Ada yang sudah di atas 5 atau 6 tahun mungkin? Ini 3 tahun. Wah, ada yang baru 3 bulan, Masya Allah. Terus, tapi ini kebanyakan 2 tahun ya teman-teman ya ini karena word count-nya itu jadi besar karena banyak yang menginput 2 tahun ini. Oke. Jadi untuk webinar kali ini mau yang bisnisnya baru berjalan 1, 2 bulan, 3 bulan atau bahkan yang sudah 2 tahun, 3 tahun ya, itu kita masih bisa sama-sama terus belajar ya teman-teman di sini. Di next question-nya, nah teman-teman kategori bisnisnya itu di kategori apa sih? F&B kah? Di bagian food atau makanan minuman itu? Terus di bagian fashion kah? Atau di bagian apa yang lain? Jasa, otomotif gitu ya? Ini ada di dasar Kak, fashion ya teman-teman ya itu ya. F&B. Terus di fashion lagi ini ada fashion. Di jasa. Ada jasa ya atau service. Terus ada apa lagi nih? Fashion, fashion. Oh, kebanyakan dari fashion ya ini ya. Fashion. Terus ini sepatu. Terus apa ini? Mental health service. Wah, tapi yang mendominasi di sini ada F&B ya. F&B nih, sangat banyak nih ternyata nih. Oke, teman-teman, terima kasih. Di next question-nya. Nah, di sini posisi teman-teman dalam bisnisnya itu sebagai apa? Apakah sebagai staff? Apakah sebagai manajernya? Apakah sebagai ownernya? Anggota tim? Tuh, staff ya, teman-teman itu. Staff. Terus, ada lagi content creator. Wah, teman-teman apakah ada yang sebagai owner ataupun direkturnya mungkin? Nah, ini ada yang di level manajernya nih teman-teman nih. Level manager, ada yang staff, di bagian desain. Beragam sekali ya teman-teman ya. Ini ownernya. Wah, Masya Allah sekali teman-teman. Ada yang, oh ternyata bagian staff dan manajernya ya. Terus ada ini CEO. Yo, bener ya, ownernya juga gitu ya. Terus ada founder. Wah, keren-keren semua teman-teman di sini. Jadi mau teman-teman sebagai staff ataupun business owner-nya tetap materi ini tetap berlaku gitu ya teman-teman ya untuk seluruh posisi di dalam bisnis. Ini terakhir teman-teman, terakhir. Seberapa tahu teman-teman ini tentang topik webinar kali ini, yaitu BSC dan OKR untuk di perusahaan bisnis? Apakah sangat familiar atau cukup familiar? Seperti kayaknya saya pernah dengar deh, tapi saya belum tahu inti ininya seperti apa gitu kan. Atau sama sekali belum pernah mendengar gitu. BSC ataupun OKR ini tuh apa sih gitu. Ini ada yang cukup familiar, ada yang tidak familiar, yang sangat familiar juga ada ya. Berarti mereka pernah belajar atau bahkan sudah menerapkan sedikit banyaknya tentang BSC dan OKR. Cukup familiar, berarti ini kayak pernah dengar tapi mungkin perlu belajar lebih lanjut ya teman-teman ya. Nah, yang tidak familiar tidak apa-apa, karena kita di sini akan dijelaskan oleh pemateri dari awal banget fondasinya seperti apa BSC OKR itu dan lanjut ke penerapan-penerapannya gitu ya. Nanti juga di akhir dari pemateri akan memberikan apa ya itu tuh namanya sebuah format untuk OKR
Jadi teman-teman jangan khawatir setelah ada materi langsung dikasih formatnya supaya bisa langsung diterapkan ya. Oke, teman-teman terima kasih sudah join di Menti ini. Kita sudahi sesi Menti ini. Di next. Nah, sebelum kita melanjutkan ke webinar ini, kita teman sekarang yang belum on kameranya, silahkan dinyalakan kameranya, karena kita dari tim dokumentasi akan meng-capture layar Zoom kita. Ayo, ini Kak Isna sudah on cam, Kak Fatwa sudah on cam. Yang lain? Dari siapa ini? Ada Kak Firmansyah, Kak Sasmita, Kak Indra, Kak Nabila. Ayo segera di on cam ya teman-teman ya. Ada Kak Alia, Kak Debri, Kak Ade, Kak Erlin. Kami tunggu 1 menit ke depan untuk on cam ya. Nah, ini Kak Siraj udah ada bersama kita. Terus yang lain? Adikari. Oke, yang lain yuk. Ditunggu sebentar lagi. Dari tim dokumenter sudah siap ya? Kita capture. Izin off cam. Oke, tidak apa-apa Kak. Tidak apa-apa. Oke, aku hitung ya. Kita hitung mundur. Teman-teman boleh bergaya. 3, 2, 1. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah on cam di dokumentasi hari ini. Lalu selanjutnya, di next. Nah, di dalam webinar ini, supaya semakin semangat gitu ya, ini saya akan kasih spoiler ya teman-teman ya. Hari ini kita punya door prize, yaitu ada 2 kategorinya teman-teman. Yang pertama, ini ada postingan snapgram terbaik, yang mana nanti di slide selanjutnya akan saya jelaskan syarat dan ketentuannya. Yang kedua ini, nanti setelah ada pemaparan materi, kita akan melaksanakan yang namanya kuis ya teman-teman ya. Tenang aja kuisnya soalnya gampang-gampang bagi teman-teman yang memperhatikan. Jadi nanti juara 1, juara 2, juara 3-nya itu akan mendapatkan door prize dari kami gitu ya. Jadi teman-teman dipastikan untuk stay tune dari awal sampai akhir. Siapa tahu hari ini ya teman-teman salah satu dari teman-teman bisa beruntung gitu ya untuk dapatkan door prize-nya. Di next. Nah, ini ketentuannya teman-teman untuk yang kategori pertama tadi door prize. Jadi teman-teman boleh posting kegiatan webinar kali ini. Jadi teman-teman misalkan di depan laptopnya gitu ya, di screenshot boleh ataupun lagi dibikin video boleh gitu ya. Yang semenarik mungkin dan se-insightful mungkin gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman itu di tag 4 akun ini ya. Wajib di tag 4 akun ini ada dari @agility and transformation, ada @tulipbag.id, ada @bcasyariah.official, ada juga @the local enablers. Ya, teman-teman ya. Jadi harus diupload dan harus di-tag. Kenapa harus di-tag? Karena supaya teman-teman dari tim panitia bisa notice dan lihat snapgram teman-teman ya di akhir seperti itu. Oke. Nah, tanpa lama-lama lagi nih teman-teman nih, sebelum masuk ke sesi utama kita, izinkan saya untuk memperkenalkan pemateri kita yang sangat luar biasa ini untuk menjadi narasumber di webinar kali ini ya teman-teman ya. Nah, ini dia CV dari beliau. Beliau ini adalah Kalinda Beauty Kurniasari sebagai Board of Director atau BOD dari PT Tulip Diandra Raya, sekaligus sosok di balik brand Tulip Bag. Nah, brand Tulip Bag ini adalah sebuah brand luxury and sustainable bag brand yang tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga memiliki nilai sosial tinggi melalui woman empowerment dan sustainable business. Nah, sejak tahun 2016, beliau ini memimpin PT Tulip Diandra Raya
sebuah perusahaan bag dan apparel manufacturing teknologi yang berbasis di Bogor dengan misi memberdayakan para ibu rumah tangga agar memiliki keterampilan menjahit dan kemandirian ekonomi. Nah, di bawah kepemimpinannya ini, Tulip Bag terus berinovasi dengan menghadirkan produk premium ramah lingkungan, berbahan serat goni dan kulit alami, serta berhasil menembus pasar internasional. Bahkan di tahun 2024 ya teman-teman ya, ini telah menerima offering letter dari buyer luar negeri seperti Malaysia, Thailand, dan Australia. Di next. Nah, tidak hanya aktif di dunia bisnis, teman-teman. Jadi, Kak Linda ini juga dikenal sebagai speaker dan mentoring untuk berbagai forum nasional yang membawakan topik-topik inspiratif seperti Women Empowerment and Socialpreneurship, Balance Scorecard and OKR, Implementation for SMEs, Leadership and Growth Mindset, serta di next serta transformasi UMKM menuju brand global. Nah, ini tuh beberapa pengalaman beliau sebagai pembicara, diantaranya ini ada di Smart FM Radio, terus pernah juga di webinar nasional UMKM naik kelas, dan berbagai pelatihan internal di PT Tulip Diandra Raya itu sendiri. Oke, keren sekali ya CV-nya teman-teman ya. Nah, sebelum mulai nih aku juga mau mengingatkan kepada teman-teman, selama nanti pemaparan materi berlangsung, jika ada pertanyaan ataupun ada insight atau hal menarik itu boleh disampaikan langsung di kolom chat Zoom ya. Jadi kalau misalkan nanti udah ada pemaparan terus teman-teman ada hal yang membingungkan itu boleh langsung di chat di Zoom gitu. Oke, langsung aja deh ya teman-teman ya kepada Mbak Linda. Mbak Linda ini sudah hadir di antara kita semua dari tadi. Boleh, Kak Linda, halo. Halo, suara saya terdengar dengan jelas ya? Terdengar, Kak. Oke, langsung aja saja ya Kak Linda ya. Kepada Kak Linda, waktu dan layar Zoom sepenuhnya kami persilakan. Oke, terima kasih Mega. Tadi sempat ini ya, ada beberapa yang sebenarnya saya menjabat direktur ini dari mulai 2020-an. Jadi sebelumnya di sini ada Bu Is juga, izin Bu Is untuk menyampaikan materi. Dan sebenarnya ini adalah materi yang biasa yang sudah pernah saya sampaikan kepada tim dan alhamdulillah qadarullah saya diberikan kesempatan lagi untuk mengulas lagi. Jadi tim yang hadir semoga masih ingat ya untuk materinya karena di sini ada kuis gitu. Sebelumnya tadi juga udah ngelihat profil dari teman-teman dan saya juga masih belajar juga, masih belum banyak juga pengalamannya dan sebagainya. Profilnya macam-macam ya, ada yang tadi kurang dari 3 bulan, terus juga ada kurang dari 1 tahun, ada 1 tahun dan 2 tahun gitu, dan dari berbagai wilayah yang berbeda gitu. Dan mari kita hari ini tuh belajar bareng-bareng gitu. Nah, sebelumnya saya mau share screen dulu sebentar. Udah lihat belum ya? Melihat, Kak. Oke. Nah, di kesempatan pada kali ini, tadi kan ada beberapa yang udah familiar dengan BSC dan OKR. Ada juga yang belum, dan ada yang mungkin udah mahir ya di sini. Nah, oke. Jadi kita tahu ya, saat ini tuh sebelum ngomongin BSC, kita tahu bahwa saat ini pemerintah lagi hype banget dengan UMKM. Karena seperti yang kita tahu juga, UMKM merupakan tulang punggung dari Indonesia dan memiliki kontribusi yang besar banget, kurang lebih 60-62% terhadap PDB Indonesia. Dan artinya pemerintah saat ini juga mulai concern, apalagi sekarang kementeriannya itu udah beda. Kalau dulu kan kita digabung Kemenkop, Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, sekarang itu udah mulai beda, Kemenkop sendiri, UMKM sendiri gitu. Nah, itu artinya pemerintah juga udah concern nih. Artinya UMKM ini selaku tulang punggung Indonesia, dia memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan gitu. Nah, itu artinya kita harus mulai serius nih para UMKM. Sebelum masuk ke situ juga, kita kategori bisnis kita itu tuh yang mana?
Jadi kan tadi ada yang F&B, terus ada yang fashion, terus juga ada yang kebanyakan F&B ya, kebanyakan fashion. Nah, itu kita kategoriin bisnis kita masing-masing, itu kategori bisnis yang mana. Jadi Herman Suharto, beliau adalah CEO dari UTAP Indonesia, pernah melakukan riset kecil-kecilan yang mengklasifikasikan 4 kategori pelaku usaha bisnis, gitu. Nah, dari hasil risetnya itu, yang pertama ada pejuang harian, di mana pelaku UMKM yang menjalankan usahanya hanya untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan hariannya, gitu. Dan ini hasil dari risetnya, presentasi dari seluruh Indonesia itu ada di sekitar 33%. Lalu ada yang kedua, dia adalah UMKM yang pejuang arus, di mana mayoritas sudah menyadari resiko usahanya, tapi belum tahu nih langkah selanjutnya atau langkah konkretnya itu seperti apa. Jadi cenderung reaktif dan butuh informasi yang terpercaya. Nah, karakteristiknya ini biasanya kalau pejuang arus ini dia aktif di marketplace, di sosial media, cuman dia belum aware terkait dengan branding dan lain sebagainya gitu, digital lainnya. Lalu ada yang ketiga, oh ya kalau yang pejuang arus tadi proporsinya 38% dari seluruh Indonesia. Nah, ada yang ketiga pencari peluang, di mana pebisnis ini tuh yang sudah punya rencana jangka pendek, udah paham akan resiko, dan dia ingin untuk bertumbuh. Karakteristiknya adalah dia yang sudah mulai aware dengan digital, cuman tidak secara menyeluruh. Jadi kayak udah ada pencatatan keuangannya, walaupun yang masih sederhana gitu, terus juga, mencari peluang-peluang yang kecil gitu, investasi kecil menengah lah gitu. Nah, jadi lebih, digital, savvy ya, dan dibandingkan dengan, 2 segmen sebelumnya. Dan ini lumayan kecil, kalau yang tadi sekitar 38%-an, kalau yang sekarang kalau yang, pencari peluang ini ada di 20%. Nah, yang terakhir ini yang cukup, kita tahu, pemimpin tangguh. Jadi, beliau mengkategorikan kalau yang keempat ini adalah pemimpin tangguh, di mana mereka sudah memiliki visi jangka panjang, bisnis plan, terus juga mereka udah memiliki informasi lengkap, website dan lain sebagainya, dan bahkan dia udah aware terkait dengan branding, pengelolaan SDM, teknologi, dan bahkan mencari pasar yang lebih luas lagi seperti ekspor dan lain sebagainya, iya. Nah, sayangnya di pemimpin yang tangguh ini hanya 10% dari UMKM yang memiliki rencana bisnis jangka panjang, gitu. Nah, kenapa sih, rencana jangka panjang itu sangat penting gitu ya di dalam bisnis? Nah, saya sedikit, punya perumpamaan atau sebuah cerita gitu. Bayangin kalau kita sedang mendaki gitu ya di sebuah gunung yang tinggi banget, tujuannya kan sebenarnya sederhana, ingin, mencapai ke puncak dan menikmati sunset atau apa biasanya, sunrise di pemandangan di atas gitu. Kita udah bawa bekal, terus juga udah bawa teman-teman, dan bawa semangat yang tinggi gitu, pokoknya nanti aku mau velocity di depan di atas gunung gitu ya. Nah, tapi kita nggak tahu nih, sebenarnya puncak mana sih yang mau kita tuju gitu. Kita terus berjalan, terus juga istirahat, bawa bekal, makan dan sebagainya gitu. Awalnya memang mungkin terasa lancar, tapi makin lama kok makin capek ya gitu, kok ngerasa, nggak nyampe-nyampe gitu. Kata pendaki lain, "Oh 5 menit lagi nyampe, 5 menit lagi nyampe," tapi buktinya nggak nyampe-nyampe. Dan sampai pada akhirnya, bekal itu habis di tengah jalan. Nah, lalu sebaliknya ada pendaki lain yang dia datang membawa kompas, mempersiapkan peta dan fisik sekaligus tenaga yang udah disiapin, jauh-jauh hari gitu. Dan dia tahu, ke arah puncaknya, terus juga dia udah begitu detail memperkirakan waktu dan tenaga yang dia butuhkan gitu ya, dan bahkan dia tahu kapan harus beristirahat, kapan harus, berjalan lebih cepat. Hasilnya, ia mungkin tidak berlari lebih, lebih lebih cepat di awal, tapi dia sampai, di puncak itu tepat waktu, dan dengan tenaga yang cukup untuk menikmati, hasil perjalanannya gitu. Begitu juga dengan bisnis. Jadi bisnis tanpa goal jangka panjang itu kita sibuk bekerja setiap hari. Bener nggak teman-teman? Apalagi business owner, yang masih sedikit tim, terus juga tim pun juga seperti itu. Sibuk bekerja tiap hari, tapi nggak tahu nih arahnya tuh mau kemana gitu, perusahaan ini tuh mau dibawa kemana. Jadi kita akhirnya kelelahan dengan rutinitas harian, bukan
bukan oleh pertumbuhan gitu ya, dan kita berjalan jauh, tapi kok nggak semakin tinggi, nggak semakin berkembang gitu. Sedangkan bisnis yang punya jangka tujuan yang sangat panjang itu seperti pendaki yang tadi yang membawa kompas. Dia tahu arah yang ingin dicapai, itu visi dan misinya dia. Apalagi kalau biasanya pebisnis yang seperti ini dia long term, kayak seperti yang kita tahu ya, Indofood dan sebagainya, brand-brand yang besar, karena dia mempunyai visi dan misi yang sangat tinggi gitu. Jadi ia harus tahu juga kapan dia harus mempercepat langkahnya dan kapan harus beristirahat. Jadi yang pertama, fokus memberi arah dan fokusnya itu yang jelas itu. Jadi goal jangka panjang membantu pemilik usaha atau tim kita itu untuk menentukan arah bisnis dan keputusan yang strategis yang nantinya akan dibawa oleh tim kita. Dan yang kedua juga menjadi dasar perencanaan dan pengukuran keberhasilan. Dengan goal yang jelas juga tuh pelaku usaha bisa nyusun strategi tahunannya, entah itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan kita bisa nilai ya apakah bisnis kita itu bergerak di arah yang benar gitu, yang progresnya tuh terukur gitu. Dan juga ini membangun sense of purpose, jadi tim yang bekerja itu bukan hanya menyelesaikan tugas, tapi dia juga memahami kontribusi yang dia bawa ke tujuan yang sangat besar. Terus ada menjadi panduan juga dalam pengambilan keputusan harian. Jadi goal jangka panjang ini membantu kita mungkin sebagai founder, terus juga sebagai tim untuk menentukan prioritas yang diutamakan yang mana sih, goal yang mana dulu, strategi yang mana dulu gitu. Jadi memang goal jangka panjang ini itu bukan sekedar angka ya, tapi sebagai kompas untuk menjaga arah setiap keputusan kecil hari ini, dan itu akan berimpact pada hari berikutnya. Jadi ini bukan tentang seberapa cepat kita bertumbuh, tapi seberapa jelas arah yang kita tuju. Ya. Oke, nah kaitannya dengan BSC itu apa sih? Oke, yang seperti yang kita tahu. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, saya mau memperkenalkan tokoh BSC gitu ya. Nah, mereka itu adalah Robert S. Kaplan dan David Norton, di mana mereka ini dulunya pakar manajemen asal US yang pada tahun 90-an itu mereka melihat banyak banget perusahaan-perusahaan di Amerika sana yang fokus pada pembuatan laporan keuangan untuk menilai kinerja dari sebuah perusahaan. Padahal angka keuangan itu tuh hanya menggambarkan masa lalu gitu, dan ya udah habis laporan keuangan kalau misalkan bagus, oh berarti dia bagus perusahaannya gitu. Nah, terus akhirnya mereka discuss terus bagaimana kalau mereka berdua itu punya alat ukur yang bisa melihat bisnis itu secara lebih menyeluruh. Jadi tidak hanya pada laporan keuangan aja, tapi mempengaruhi hasil seperti pelanggan, bagaimana perspektif customer terhadap bisnis kita, terus juga proses internal dan pengembangan tim. Nah, itu mereka memikirkan itu gitu. Jadi pada akhirnya pada tahun 92 mereka mulai memperkenalkan konsep BSC ini lewat artikel di Harvard Business Review. Nah, secara sederhananya, BSC ini merupakan alat bantu sebenarnya, alat bantu manajemen yang ngebantu kita untuk menerjemahkan visi dan strategi perusahaan menjadi langkah-langkah yang konkret dan nyata dan dapat diukur. Jadi bukan hanya sekedar mimpi yang besar, tapi bagaimana mimpi itu bisa dijalankan langkah demi langkah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengukurannya, dan kita bisa melihat hasilnya itu nanti seperti apa. Jadi kata balance di sini kan artinya seimbang. Saat kita menilai keberhasilan sebuah bisnis atau sebuah goal, kita nggak cuma lihat dari sisi keuangannya saja, tapi juga dari sisi-sisi yang lain yang mendukung pertumbuhan jangka panjangnya. Karena seringkali nih, mungkin bisa relate ya, omset banyak, tapi kok nggak untung gitu. Kok nggak ada progresnya gitu kan. Nah, itu bisa jadi kita ada yang miss, entah itu di pelanggannya atau di proses internalnya, terus juga ada di yang keseimbangan timnya gitu. Nah, di dalam BSC ini terdapat 4 perspektif yang sangat penting. Ada keuangan, ada customer, ada internal proses, dan ada learning and growth. Nah, di mana keuangan ini
udah otomatis kita semua tahu dia pasti akan menghasilkan omset yang fokusnya itu pada omset, terus juga fokusnya pada profit, dan yang jelas dia tuh menjaga cash flow di sebuah perusahaan. Dan yang kedua ada perspektif customer atau pelanggan. Ini lebih menilai bagaimana pelanggan itu lebih puas dengan pelayanan kita, terus juga lebih 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 dekat dengan produk kita dan loyalitasnya pelanggan. Nah, itu masuknya di perspektif customer. Sedangkan untuk yang internal proses, seberapa efisien dan efektif proses di dalam perusahaan. Kayak misalkan sebuah proses produksinya brand A gitu. Jadi proses internal yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Lalu ada yang terakhir, ada learning and growth, di mana ini juga sangat penting untuk mengembangkan dan berinovasi tim kita. Jadi tim kita tuh nggak cuma diajarin, nggak cuma kita minta gitu ya, kita suruh dan sebagainya, tapi kita juga harus ngajarin biar mereka tuh bisa berkembang dan terus berinovasi. Nah, perusahaan mana sih yang sampai sekarang itu pakai BSC? Ada yang tahu ya? Ini brand apa? Apple. Iya, Apple. Nah, ini Ford. Mobil. Ada yang tahu? Ford. Iya, mobil. Nah, ini ada Unilever, terus ada Microsoft juga, dan ada yang dari Indonesia, Garuda Indonesia. Ini memakai BSC juga, dan Indofood. Mereka mungkin terlihat perusahaan-perusahaan yang besar, tapi mereka juga pernah menjadi kecil juga, nggak tiba-tiba langsung gede juga gitu ya. Jadi mereka memang berproses bisnis. Oke, next. Oke, kita akan membahas terkait dengan 4 perspektif BSC secara lebih detail. Di mana yang pertama adalah keuangan, di mana perspektif keuangan ini tadi yang saya sudah jelaskan, ini menggambarkan hasil akhir dari semua apa yang kita upayakan. Jadi tujuannya untuk melihat apakah strategi kita itu berjalan dengan benar gitu. Contoh indikatornya itu apa ya? Dia berpatokannya sama profit, revenue, ROI, dan lain-lain yang berkaitan dengan keuangan gitu. Misalkan laba bersih, terus efisiensi biaya, arus kas yang sehat, tolak ukurnya itu indikatornya. Lalu untuk yang kedua ada customer. Yang customer itu fokus pada pelanggan, dan contoh indikatornya adalah penanganan komplain, new customer, bagaimana cara kita itu mendapatkan new customer, retention rate, dan lain-lain ya. Biar kita tuh tahu kalau kita nggak fokus juga pada pelanggan, apakah nanti bisnis kita akan sustain atau seperti apa gitu. Nah, di sini kita juga bisa melihat pandangan pelanggan terhadap produk kita, layanan kita gitu. Lalu yang ketiga ada internal proses. Ini bagaimana bisnis kita ini menjalankan sebuah proses internal di dalam bisnis. Jadi contoh indikatornya apa? Efisiensi produksi, bisnis terkait dengan bisnis atau alur kerja atau SOP, terus jumlah waste atau cacat dalam produksi itu. Nah, itu ada dihitung gitu. Terus ada yang terakhir, learning and growth, di mana ini berkaitan dengan tim. Nah, di tim ini kita fokus kepada timnya atau ke orangnya gitu. Gimana bisnis kita itu bisa memberi wadah untuk para tim kita lebih bertumbuh lagi, dan dia bisa berkreasi, berinovasi, dan sebagainya. Nah, ini karena sistem bisnis ini kan bukan hanya tentang angka ya, jadi kita juga harus menjalankan balance itu antara keuangan, antara customer, antara internal proses, dan antara learning and growth yang tadi. Jadi bagaimana tim kita itu loyal pada perusahaan kita, dan jumlah ide yang mereka sumbangkan ke kita gitu. Jadi hanya balance gitu. Terus next, nah terkait dengan OKR. Jadi OKR ini juga ada tokohnya. Beliau adalah Andy Grove, di mana Andy Grove ini dia merupakan CEO Intel. Tahu ya, Intel yang perusahaan chips. Nah, perusahaan chip pada tahun sekitar 1980. Jadi Andy Grove ini adalah salah satu sosok yang berpengaruh di dunia bisnis dan teknologi pada zaman itu gitu. Dan dia juga dikenal sebagai pemimpin yang tegas, terus juga sangat disiplin terhadap pengukuran kinerja. Jadi di masa kepemimpinannya, perusahaan Intel ini tuh sedang mengalami krisis. Pada saat itu krisis dengan Jepang.
Nah, terdapat persaingan ketat banget ya di industri dunia chip atau komputer gitu. Lalu Andy Grove ini menyadari gitu bahwa memang keberhasilan perusahaan itu tidak tergantung pada visi yang besar juga, tapi juga kemampuan setiap timnya di internalnya itu memahami arah yang sama dan dia bergerak dengan jelas arahnya itu mau kemana gitu dan diukur secara konkret. Nah, disinilah akhirnya si Andy Grove ini menciptakan sebuah sistem manajemen yang sangat kuat gitu, yaitu OKR atau biasa kita objektif dan key result gitu. Lalu beberapa tahun kemudian si OKR ini tuh masih belum terkenal dan diperkenalkan oleh si John Doerr ini. Dia merupakan karyawan dari Intel yang pada saat itu dia menjadi investor awal di Google. Jadi ketika dipakai Google, John Doerr mengajarkan ke tim Google pada saat itu dan mereka menerapkannya setiap hari gitu ya, dari pertama kali berdirinya Google sampai sekarang. Dan hasilnya luar biasa, Google pada saat itu tumbuh dengan cepat, terus juga fokus dan terarah dan terukur dan sampai sekarang. Itu pada tahun 1999. Jadi OKR itu singkatan dari Objective Key Result, yaitu kerangka kerja untuk menetapkan tujuan yang objektif dan menentukan hasil utamanya. Hasil utama itu key result-nya yang biasanya dicapai dalam periode tertentu. Nanti akan kita bahas di next slide. Jadi sederhananya itu OKR membantu kita buat fokus pada hal yang penting dan untuk mengukur sejauh mana kita sudah bergerak ke arah situ gitu. Oke, ini lebih detailnya terkait dengan objektif. Jadi objektif ini merupakan intinya gini, kita ingin kemana gitu, arahnya tuh kita ingin kemana, tujuannya itu mau kemana sih gitu. Jadi apa yang ingin kita capai itu adalah objektif. Dia bersifat inspiratif, jelas dan menantang. Contohnya seperti ini, meningkatkan kualitas layanan pelanggan agar lebih cepat memuaskan. Itu adalah karakteristik dari objektif. Lalu untuk key result-nya seperti apa? Key result-nya dia menjawab pertanyaan dari si objektifnya. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah sampai di sana? Jadi hasilnya itu lebih terukur dan spesifik. Biasanya berbasis angka, jadi harus ada angkanya. Misalkan meningkatkan rating kepuasan pelanggan dari 4,2 menjadi 4,8. Seperti itu. Jadi emang OKR ini membantu kita buat menyelaraskan seluruh organisasi mulai dari semua divisi, mulai dari marketing, keuangan, produksi hingga HR, dan dia memiliki arah yang sama gitu, tapi juga memiliki kontribusi masing-masing gitu. Nah, terus nanti kalau misalkan ada pertanyaan, loh, Mbak, gimana dengan saya yang timnya itu cuma 2 atau enggak 3 gitu. Jadi memang BSC dan OKR ini tidak terpatok dengan orang gitu ya. Jadi memang dari masing-masing si perspektifnya gitu. Mau itu 2 orang, kalau misalkan dia bisa memegang yang bagian finance dan customer misalkan, itu it's okay, nggak apa-apa. Dia adalah fokusnya kepada pengukuran goal, tujuan, dan pengukurannya, hasilnya. Seperti itu. Oke, jadi kaitan BSC sama OKR ini tuh apa sih gitu ya? BSC ini membantu kita melihat bisnis dari keempat sisi ya, dari sisi keuangan, dari sisi customer, lalu ada proses internal dan pembelajaran sekaligus pertumbuhan, yaitu learning and growth. Dari sini perusahaan dapat memahami apa sih yang menjadi tujuan jangka panjangnya dan faktor apa aja yang perlu diperkuat biar strategis dan bisa berjalan secara seimbang. Jadi BSC ini tuh membantu kita semua apa yang penting bagi perusahaan, terus biar dia itu tetap sustain gitu. Nah, sedangkan OKR ini menerjemahkan strateginya menjadi aksi, di mana apa kontribusi mereka terhadap tujuan besar organisasi. Lalu target apa sih yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan bagaimana cara mengukur kemajuannya secara konkret. Makanya kalau di OKR ini di key result-nya lebih terpatok pada hasil atau angka. Oke, jadi ini jangka waktunya. Kalau BSC, jangka waktunya itu strategik yang
lebih ke jangka panjang. Dia bisa 1 tahun atau 2 tahun. Kalau di perusahaan besar dia sudah memakai jangka waktunya itu 2 sampai 3 tahun. Dan dia lebih ke taktikal dan operasional. Siapa yang terlibat atau siapa yang biasa membuat BSC ini? Biasanya di level direksi, top management atau founder ya kalau di UMKM, lalu di middle management gitu. Lalu untuk yang OKR ini biasanya per kuartal, triwulan atau per 3 bulan. Dan bisa juga ada yang OKR-nya itu per 6 bulan gitu. Tapi kalau kami sendiri di Tulip sendiri kita memakai yang per 3 bulan. Dan yang terlibat biasanya manajer, divisi atau timnya. Contohnya, key point-nya BSC itu idealnya dia memiliki 1 sampai 2 indikator perspektif. Jadi misalkan keuangan nih, dia punya 1 atau 2 indikator gitu. Biar mereka tuh lebih fokus dan bisa dieksekusi dengan baik. Dan fokusnya itu ke strategi tahunan. Lalu untuk komponen dari objektif per kuartalnya, idealnya itu memiliki 1 sampai 3 objektif. Biar tujuannya prioritasnya jangka pendek itu per kuartalan, per 3 bulan. Lalu untuk key result per objektifnya 2 sampai 4 key result. Biar hasilnya tuh lebih terukur dan realistis. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya misalkan nih, menjadi goal di 2026 menjadi toko kue pilihan utama di kota dengan produk berkualitas, layanan ramah, dan sistem bisnis yang berkelanjutan. Nah, kita di sini menyusun ya keuangan customer, internal proses, dan LG-nya itu seperti apa. Kalau keuangannya misalkan tujuan strategisnya meningkatkan profitabilitas dan efisiensi biaya. Jadi key-nya adalah profitabilitas sama efisiensi biaya. Lalu indikator BSC-nya seperti apa? Oh, berarti margin, keuntungan, dan bahan baku gitu. Bahan baku misalkan untuk mengurangi efisiensi biaya. Nah, targetnya di 2006 itu margin naik 15%. Gitu. Lalu ada biaya bahan baku turun dari 10%. Lalu untuk yang customer, tujuan strategisnya seperti apa? Meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Indikatornya biar apa? Bagaimana cara meningkatkan kepuasan pelanggan gitu ya, dan loyalitas pelanggan gitu kan. Oh, berarti dia repeat order nih sama produk kita gitu. Dan juga ada indikator rating pelanggan online. Repeat ordernya targetnya berapa? 40%. Ratingnya 4,8/5. Jadi prosesnya seperti itu. Mungkin bisa di next ya, nanti kita akan lebih banyak ditanya jawab. Lalu untuk implementasinya, kalau yang tadi kan ke OKR ya, ke BSC ya, maaf. Nah, kalau yang ini adalah implementasi dari OKR-nya. Ini hanya contoh. Nah, tadi kan perspektif keuangan. Lalu objektifnya itu apa? Tujuan utamanya meningkatkan profit melalui efisiensi. Oh, berarti key result-nya omset naik dari 80 juta menjadi 120 juta per bulan. Timeline-nya kapan? Bisa diambil di Q1 sampai dengan Q4. Jadi bisa diambil selama 1 tahun, nanti dipecah-pecah. Mana nih yang menjadi prioritas? Oh, nanti kuartal 1 banyak peak season. Gitu. Jadi omsetnya ditargetkan atau di settingnya itu lebih banyak kayak gitu. Terus begitu juga dengan yang perspektif customer, dia meningkatkan loyalitas, key result-nya apa? Oh, rating pelanggan naik 4,9/5. Terus ada juga key result yang kedua, tambah 50 pelanggan baru per bulan dari referral. Jadi ini yang kalau customer yang dia udah punya tim bagian ads, dia masuknya di perspektif customer. Jadi bagaimana kolaborasi antara anak sales dan anak marketing. Nah, itu diuji di situ tuh biasanya. Jadi memang mereka berkolaborasi untuk mensukseskan si OKR sama BSC ini. Mungkin itu. Nah, kesimpulannya, balance scorecard merupakan alat untuk menerjemahkan visi dan strategis ke dalam 4 perspektif. Yang pertama ada keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, fokusnya pada keseimbangan antara semua hasil jangka pendek dan pembangunan jangka panjang. Dan objektif key result-nya sistem penetapan tujuan yang mengubah strategi menjadi hasil yang nyata yang diukur dengan angka-angka.
objektif itu kan arah yang besar yang ingin dicapai, lalu untuk key result-nya ukuran konkret yang menunjukkan pencapaian. Keterkaitan BSC dan OKR ini jadi ibaratnya BSC ini merupakan peta strateginya, menunjukkan tujuan besarnya itu kita apa. Lalu OKR-nya langkah operasional yang memastikan eksekusinya itu lebih tepat dan terarah. Jadi kesimpulannya BSC ini memberikan arah strategis, OKR memberikan ritme dan fokus. Jadi kalau misalkan dua BSC antara sama OKR ini tuh bisa berjalan sejalan dan selaras, bisnis insya Allah akan bergerak lebih cepat, terukur, dan kita bisa achieve untuk goal jangka panjangnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi setiap bisnis besar dimulai dari visi yang sederhana dulu, dan hari ini kita sudah mengambil langkah pertama untuk menuliskannya yang lebih jelas. Terima kasih teman-teman semua yang telah berjalan bersama dan belajar bareng. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Mega ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ini ya, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Kak Linda ini. Pasti teman-teman yang sudah notes dari awal pemateri sampai hingga sekarang di akhir ini, pasti banyak banget insight baru yang teman-teman pelajari hari ini ya. Dan juga saya sendiri pasti ini merupakan insight dan hal baru yang bisa saya pelajari di sini gitu. Oke, di nextnya teman-teman. Acara selanjutnya ini ya, sesi tanya jawab. Jadi selama tadi tuh udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ini termasuk dari Kak Fatwa. Ada 2 pertanyaan. Cuma aku jelasin dulu untuk sesi tanya jawab ini kita bagi ke 2 termin ya teman-teman ya. Termin pertama Kak Linda akan termin selanjutnya juga 3 ataupun 2 pertanyaan seperti itu. Nah, mungkin dari Kak Fatwa sendiri di sini, apakah bersedia untuk on cam dan on mic untuk menanyakan secara langsung ke Kak Linda mengenai pertanyaannya? Atau kalau misalkan ada kendala boleh saya bantu tanyakan ya. Halo Kak Fatwa? Iya, aku izin off cam ya, Mbak. Aku Oh iya, bacakan aja pertanyaanku. Jadi, yes, yes. sebelumnya terima kasih untuk Kak Linda atas paparan materinya, sangat luar biasa dan insightful. Mungkin ada 2 poin utama pertanyaan yang mau aku tanyakan. Yang pertama, seberapa penting sih BSC ini diterapkan di perusahaan, khususnya di UMKM? Lalu, eh, apakah BSC OKR ini tuh sama halnya kayak yang mungkin sering UMKM denger itu ada namanya KPI kan ya, di Performance Index. Apakah BSC dan OKR itu sama dengan KPI? Kalau berbeda, eh, apa yang membedakan dan mana yang lebih cocok untuk diterapkan di UMKM? Lalu yang kedua, dalam perusahaan yang Kak Linda kelola saat ini, pada saat penerapan C dan OKR di awal ini tuh seperti apa gejolaknya? Apakah dari tim yang di handle sama Kak Linda itu ada penolakan di awal, retensi dan sebagainya, atau seperti apa? Dan bagaimana upaya dari Kak Linda dan tim untuk meyakinkan seluruh tim untuk menerapkan BSC ini? Terima kasih. Mungkin Oke, terima kasih Kak Fatwa atas penyampaian pertanyaannya ya. Jadi kalau misalkan aku simpulkan, ada 2 pertanyaan yang Kak Fatwa tanyakan. Yang pertama ini, seberapa penting sih BSC ini untuk diterapkan di perusahaan dan apa bedanya dengan KPI atau Key Process Indicator ya. Terus mana yang sih yang sebenarnya lebih cocok diterapkan di UMKM? Dan pertanyaan kedua, apakah ada penolakan dari timnya Kalinda pada saat penerapan BSC dan OKR ini? Seperti itu. Kalinda sudah bisa dijawab? Oke. Oke, Masya Allah sekali ya pertanyaannya. Ini sepertinya tim saya ini. Oke, makasih ya Fatwa atas pertanyaannya. Jadi seberapa penting sih BSC dan OKR ya? Tadi kan aku ngebacanya BSC aja ya. Benar ya, BSC dan OKR mungkin ya yang dimaksud. BSC dan OKR ini diterapkan di perusahaan atau UMKM gitu. Sebenarnya ya sebenarnya tergantung sama perusahaannya. Apakah kan namanya framework itu kan banyak banget. Nah,
kebetulan yang kami pakai itu, yang kami cocok saat ini itu adalah BSC sama OKR, karena itu mempermudah cara kinerja kami gitu. Dan menurut saya karena kami yang memakai penting sih, karena udah terdapat 4 perspektif, di mana 4 perspektif ini tuh juga seimbang, gimana selaku business owner, selaku founder itu bisa melihat, oh keuangannya kita itu udah sampai mana sih? Oh dari perspektif customer kita tuh sebenarnya puas nggak sih gitu? Internal prosesnya, oh banyak nggak sih misalkan kayak waste, terus juga defect di proses produksi, terus juga bagaimana sih tim saya itu tuh udah sejauh mana sih kemampuannya, kapabilitasnya gitu, dan di mana keseimbangan ini itu yang kita butuhkan untuk menuju ke visi yang tadi gitu, ke visi yang lebih besar lagi gitu. Jadi sebelumnya, sebelum menyusun BSC dan OKR ini, memang diharapkan para UMKM atau para pemilik bisnis itu udah memiliki visi dan misinya itu apa. Kenapa kita membuat usaha ini? Dan kenapa harus diperjuangkan usaha ini gitu. Nah, dari situ kan biasanya kalau founder itu udah memiliki sense of udah ngerti, oh 5 tahun ke depan tuh akan seperti ini, 10 tahun ke depan tuh akan seperti ini. Nah, dari visi itu bagaimana cara kita nyampainya gitu, bagaimana cara si founder ini itu kita itu bisa mencapai si misi atau visi itu gitu. Nah, melalui beberapa framework. Nah, salah satunya melalui BSC ini, BSC dan OKR ini gitu. Sebenarnya ada banyak banget framework di Indonesia yang bisa kita terapkan juga di bisnis. Terus pertanyaan kedua ya, terkait dengan perbedaan BSC dan OKR. Nah, itu beda. Kalau yang KPI itu kan lebih fokus kepada hasil kinerja individu ya, atau divisi gitu. Tapi kalau yang BSC dan OKR ini lebih ke tim atau alignment dan arah strategisnya. Jadi nggak cuman individu aja, tapi juga ada keterkaitan dengan tim lain gitu. Jadi kan tadi makanya ada perspektif keuangan, terus ada customer, terus juga ada internal proses dan lain sebagainya kayak gitu. Terus nanti dijabarin di OKR, dipecah-pecah lagi strateginya, goalnya. Nah di situ tuh ada keterlibatan antar tim satu sama lain gitu. Jadi nggak cuma fokus pada hasil kinerja satu orang aja, tapi lebih ke berkelompok gitu. Dan beda juga alat monitoring kerjanya itu juga beda, dan framework perencanaannya itu berbeda. Kayak gitu sih Kak Fatwa. Gimana? Ada yang kurang jelas atau ada yang belum terjawab kah? Berarti untuk BSC OKR ini tuh sifatnya dia lebih menyeluruh gitu ya, Kak. Lebih ya. Ya, dia ini lebih melihat satu goal itu dari semua perspektif gitu ya. Dibandingkan kalau KPI kan memang fokus ke individu personalnya aja gitu ya. Iya, iya betul. Terus tadi ada pertanyaan ya yang bagaimana dalam perusahaan saat ini pada awal penerapan BSC apakah terdapat penolakan dari tim? Kebetulan karena sebelumnya itu kita belum memiliki framework dan kita menemukan ini framework gitu, tidak ada penolakan dari tim juga sih. Justru kita uh, belajar bareng, bahkan sampai sekarang itu semua tim harus paham dan mengerti. Bahkan kita kan juga terbuka open, jadi teman-teman juga tahu berapa sih omset perusahaan gitu, berapa sih profit yang dihasilkan dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk aware kami dari tim manajemen itu, biar kita sama-sama saling memperjuangkan gitu. Kita juga memperjuangkan dari hak-hak dari teman-teman semuanya, dan teman-teman semuanya juga bisa berkontribusi yang lebih ke perusahaan. Seperti itu Kak Fatwa. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Fatwa atas pertanyaannya dan juga Kak Linda untuk jawabannya. Mungkin di sesi ini ada satu lagi pertanyaan nih masuk dari Kak Adikari Development. Apakah Kak Adikari di sini mau untuk bertanya secara langsung? Halo Kak Adik. Suaranya kecil. Kecil. Oh ya, sudah ada. Oke, udah. Sudah. Iya. Silakan Kak Adik.
Ya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, pertanyaan saya tentang penentuan OKR dan BSC untuk dari segi penentuan jangka waktunya Kak. Jadi itu tadi kan sempat ditarakan kalau ada yang satu sisi yang ditentukan baik kuartal waktunya triwulan, semester, atau yang satunya per tahun atau per 2 tahun atau per 3 tahun gitu. Jadi untuk jangka waktu sendirinya kisi-kisinya lah agar penerapannya nanti di OKR-nya atau BSC-nya itu nggak missing itu gimana Kak? Kan supaya kita ngelitnya SDM-nya juga lebih enak gitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mas, panggilannya siapa ini, Mas? Mas Adi Mas atau? Dika, Oh, Mas Mas Dika. Dika. Ya. Oke. Oke, salam kenal Mas Dika. Pertanyaannya sangat bagus banget. Jadi, emang BSC dan OKR ini dia memiliki jangka waktu yang berbeda namun saling berkaitan gitu. Misalkan ketika kita menentukan BSC, tadi kan ada sebuah contoh ya. Tadi contohnya goal dari, sebentar saya buka dulu. Contohnya itu goal 2026, misalkan tadi kan menjadi toko kue pilihan utama. Toko utama di kota dengan produk yang berkualitas tinggi, layanan ramah, sistem bisnis yang berkelanjutan. Otomatis kan kalau yang BSC nih, kita kan menentukan dulu dari perspektif keuangannya, goal di tahun 2026 ini itu kita tujuannya mau ngapain sih gitu. Kita mau meningkatkan omset berapa sih gitu. Itu bisa dijadikan sebagai indikatornya. Atau sebenarnya nggak harus, misalkan nggak harus omset ya, cuman kan kalau pengusaha pasti omset ya, omset. Lalu ada lagi terkait dengan profitabilitas. Oh berarti di tahun 2026 nanti aku nge-setting goal untuk 1 tahun ke depan gitu, 1 tahun ke depan omset naik 15% dari yang sekarang. Misalkan yang tadi kan dari 80 menjadi 120 gitu. Itu untuk goal selama target 2026. Nah, lalu untuk yang indikator selanjutnya di keuangan itu misalkan target di 2026 itu bahan baku biar efisien tadi. Nah, biaya bahan baku turun 10%. Jadi omset naik, tapi pengennya efisiensinya tuh juga turun gitu. Nah, itu adalah goal jangka yang selama 1 tahun nanti kita tentukan keuangannya itu goalnya apa, dari customer itu tuh seperti apa, internal prosesnya itu seperti apa, dan learning and growth-nya itu seperti apa. Lalu setelah kita membentuk di BSC tadi, nah kita turun lagi tuh di OKR. Di OKR-nya kan tadi meningkatkan omset ya, atau meningkatkan profit dan sebagainya gitu misalkan. Nah itu nanti dipecah lagi. Oh di perspektif keuangan tadi meningkatkan omset senilai sekian gitu. Itu kan key result-nya. Nah, di OKR nanti dia timeline-nya itu per kuartal. Jadi misalkan dari kuartal pertama, Januari, Februari, Maret. Nah, dari 120 juta bisa disetting, nggak harus dibagi 4 ya, tapi bisa diprioritaskan misalnya di kuartal pertama itu dari 120 juta yang disetting tadi, 3 bulan itu ngesettingnya misalkan 50 juta. Kenapa? Karena mungkin bisa jadi peak season atau orderan itu lagi naik-naiknya, makanya bisa ngesetting goal segitu gitu. Dan itu timelinenya 3 bulan. Biasanya kalau OKR tuh emang per 3 bulan. Terserah nanti dibaginya itu seperti apa. Kayak gitu sih, Mas. Apakah menjawab, Mas? Kita bisa sih discuss lebih lanjut nanti. Jadi framework-nya itu bisa diterapkan ketika usaha masih yang usahanya sudah berjalan ya. Kalau untuk diplankan dulu itu belum bisa dirunningkan dulu atau gimana Mbak? Untuk OKR dan B. Jadi kan kita kalau misalkan lagi penawaran nih untuk buat bisnis plan kan, sebuah usaha baru. Nah itu termasuk BSC dan OKR-nya dimasukkan atau dimasukkan setelah usaha berjalan? Bisa buat perencanaan. Ini kan juga salah satu framework untuk sebuah perencanaan ya. Kalau boleh tahu, Mas Dika usahanya apa? Atau masih belum punya? Saya R&D Mbak. Oh, R&D. Ya bisa Iya. sih Mas, misalkan dari keuangan kan menargetkan omset. Mm-mm. Mungkin sekarang Mm-mm. masih belum memiliki omset gitu ya. Tapi kan bisa ditargetkan. Targetannya misalkan 2026 omsetnya 100 juta.
gitu. Nanti kan Hmm. bisa bagaimana cara kita mendapatkan 100 juta itu. Nah, itu kan Hmm. nanti kita melakukan penjualan ya dari situ. Nah, itu jadi memang ini framework untuk perencanaan dan sekaligus untuk kita tuh eksekusi juga seperti itu. Oke, cukup Mbak kayaknya. Siap, terima kasih Mas. Mungkin nanti bisa menghubungi admin ya kalau misalkan ingin lebih lanjut untuk discuss. Oke. Oke, terima kasih ya Mas Dika ya. Ya. Nah, sesi pertama karena tadi sudah ada 3 pertanyaan, jadi sesi pertama ini saya tutup dulu. Nanti kita buka sesi kedua, ini sudah terkumpul 1 pertanyaan. Jadi teman-teman yang mau bertanya ini masih ada kuota 1 atau 2 pertanyaan lagi ya. Oke, atau teman-teman yang tidak mau mengetik ini boleh langsung di raise hand aja. Jadi fitur ada di Zoom ini raise hand ya. Jadi nanti terlihat ada interupsi dari teman-teman dan itu bisa langsung ditanyakan kepada Kak Lindanya langsung ya. Seperti yang tadi Kak Dika dan Kak Fatwa lakukan seperti itu. Ini kalau dari Kak Firman, apakah Kak Firman bersedia untuk on mic dan on cam untuk menanyakan secara langsung pertanyaannya? Atau mau saya bantu dulu ya, sambil mungkin peserta yang lain memikirkan pertanyaannya. Oh iya, tidak apa-apa. Jadi pertanyaan yang satu ini Kak Linda, bagaimana cara menyeimbangkan kinerja hari ini dengan kapabilitas serta kapasitas yang untuk di masa depan gitu? Dan seperti apa masalah fundamental yang sering dijumpai dalam pengintegrasian dua sistem ini yaitu BSC dan OKR? Menyeimbangkan kinerja hari ini ya. Saya izin menjawab kalau misalkan menyeimbangkan kinerja hari ini dan dengan kapabilitas, mungkin kapabilitas tim kah atau seperti apa, Mas Firman? Kapabilitas diri sendiri dan tim seperti Oh, itu. kapabilitas diri sendiri dan tim. Nah, di perspektif ini kan ada bagian dari learning and growth. Dimana kalau biasanya, kalau yang udah perusahaan yang udah settle itu, dia kan udah memiliki bagian finance-nya itu sendiri, terus juga bagian manajemen operasionalnya itu sendiri, dan bahkan kan bagian HRD, kalau kami kan menyebutkan human growth ya. Nah, itu adalah peran dari human growth-nya, di mana dia bisa meningkatkan kapabilitasnya untuk menjalankan goal-goal yang ada gitu. Misalkan nih di tim dia tidak memiliki kapasitas atau kapabilitas untuk mendesain. Nah, nanti tugas dari HRD gimana nih caranya biar tim-timnya, biar goalnya itu tercapai. Nah, itu timnya berarti harus ngapain gitu? Apakah harus belajar atau diajarin dan lain sebagainya. Nah, itu nanti tugasnya dari si human growth. Biar tujuan atau goal yang di setting pada awal tahun gitu atau selama berjalannya waktu itu bisa achieve gitu, bisa tercapai. Kayak gitu sih Mas Firman. Kalau fundamental yang masalah yang sering dijumpai sih banyak ya. Pasti kayak ada yang mungkin tim itu terkadang kurang memahami seperti kayak goal dan sebagainya atau kurang inline. Misalkan nih maksudnya manajemen tuh seperti ini gitu, tapi timnya tuh nangkepnya tuh seperti ini. Kayak gitu. Kadang banyak lah permasalahan-permasalahan seperti itu. Makanya kalau misalkan penyusunan goal kayak gitu tuh kita kita perlu mendengar oh di tim itu tuh mereka tuh sedang memiliki problem apa sih, terus juga di goal-goalnya itu mereka bisa menjalankan atau enggak sih gitu, atau ya mereka sedang mengalami apa gitu. Jadi nanti kita bisa mix and match-nya itu tuh di level manajemen. Oh berarti nanti goalnya kita set seperti ini, seperti ini, seperti ini kayak gitu. Untuk goal selanjutnya kayak gitu sih. Paling seperti itu. Semoga menjawab ya Mas Firman. Oke, terima kasih Kak Linda atas jawabannya. Terima kasih juga Kak Firman atas pertanyaannya. Semoga menjawab. Namun nanti kalau ada pertanyaan susulan, nanti teman-teman sebagai peserta Zoom ini boleh bertanya lanjutan di grup WhatsApp kita ya. Jadi nanti semoga kita bisa memfasilitasi untuk menjawab di sesi setelah webinar ini. Nah, ini selagi menunggu pertanyaan berikutnya yang masuk, mungkin pertanyaan dari saya ya Kak Linda ya. Karena tadi dilihat dari Menti itu ada beberapa
bisnis yang baru berkembang 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, yang berarti itu benar-benar baru gitu ya, mereka baru menjalankan dan mungkin sumber daya di UMKM tersebut itu masih belum mencukupi sebagai apa ya, standar dari ini ya, tim gitu ya. Jadi bagaimana sih tips dari Kalinda ini untuk membantu penyusunan BSC dan OKR agar apa ya, owner-owner yang baru berjalan 1, 2, 3 bulan ini tuh punya tujuan yang jelas dan punya apa ya, gambaran masa depan gitu ya, yang long term gitu, seperti itu Kak. Oke, makasih Mega pertanyaannya. Jadi memang BSC dan OKR ini tidak dipatok dengan berapa banyak tim, tapi seberapa jelas atau seberapa detail visi misinya atau goalnya gitu. Jadi memang kalau meskipun hanya punya 2 tim atau 3 tim gitu, jadi fokusnya itu di pembagiannya gitu, pembagian perannya dan realistis dalam nargetingnya gitu kan. Misalkan dia punya 2 tim aja, yang satu misalkan dia jago di QC gitu, atau enggak di bagian produksi sama di bagian biasanya kan kalau learning and growth itu masih belum terlalu dibutuhkan. Misalkan QC, produksi sama marketing. Terus yang biasanya kalau yang founder atau owner itu kan biasanya yang memegang keuangannya dulu gitu. Jadi memang harus berkolaborasi. Jadi kalau misalkan pun punya 2 tim, fokusnya itu adalah pembagian perannya itu tuh jelas. Terus sama yang penting itu realistis dalam targetannya. Misalkan tahun lalu tuh omsetnya 120 gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba langsung nge-set goal di tahun depan itu 2M kayak gitu. Itu kan pengukurannya kan kurang jelas ya, dan targetnya itu kan kurang realistis. Biasanya kalau misalkan menentukan goal itu persen, misalnya kan oh tahun ini goal achieve-nya tuh segini, oh tahun depan kira-kira ada apa nih dan kita bisa achieve berapa persen, misalnya kayak gitu sih. Dan paling kita menentukan itu ya 15 itu ya 15 sampai 20 sih maksimalnya gitu. Jadi juga melihat dari kapabilitas tim itu sendiri gitu. Jadi bukan perkara jumlah, tapi perkara pembagian peran yang jelas dan arahnya itu mau kemana gitu. Tahun depan tuh kita goalnya tuh mau kemana gitu. Gitu, Kak Mega. Oke, terima kasih Kak Linda atas jawabannya. Mungkin tadi pertanyaan saya mewakili untuk para business owner yang baru berjalan 1 sampai 3 bulan, mungkin yang baru-baru seperti itu. Oke, ini pertanyaannya satu lagi, mungkin kita masih ada waktu. Adakah yang mau bertanya untuk raise hand? Apakah cukup jelas teman-teman? Boleh di kolom chat ya teman-teman ya. Kolom chat apakah sudah jelas pemberian materinya? Apakah masih ada yang dibingungkan? Cukup jelas, Kak. Oke, berarti sudah cukup jelas, Masya Allah. Terima kasih Kak Linda atas ilmu barunya ya hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Seperti yang sudah saya janjikan tadi di awal, di next sesi ini ada kuis. Kuis ini berkaitan dengan materi yang sudah Kalinda bawakan. Tentu saja tidak susah-susah ya. Ini pertanyaan-pertanyaan general yang sudah Kalinda jelaskan tadi. Jadi teman-teman di sini boleh dibuka di handphone ataupun di device lain apapun itu di kahoot.it. Jadi teman-teman boleh ketik KAHOOT titik IT. Sudah dibuka teman-teman? Nanti di gambarnya itu webnya itu meminta masukkan kode game ya. Nah, kode gamenya ini teman-teman masukkan seperti yang ada di layar Zoom ini nih. 6778554. Ayo teman-teman.
Adel, Kak Adika Pratomo, ada Wawa, Kak Ruby, Kak Lisia, Kak Dimdu, Kak Giasan, Kak Adel. Jadi teman-teman segera masuk ya, karena siapa tahu teman-teman juara 1, juara 2, juara 3 dapat door prize. Oh, kodenya ini aku ulang lagi ya, 6778554. Lumayan Kak, ini door prize disediakan oleh kami dan juga para supporter dari acara ini. Ayo, ada lagi yang mau gabung? Ini saya tunggu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi baru kita mulai start. Nah, kalau teman-teman tadi nyimak pembawaan materi dari Kalinda ini dan udah punya notes-nya gitu ya, agak gampang banget pasti pertanyaannya. Dan jangan lupa nanti kalau misalkan teman-teman ada yang menang juara 1, juara 2, juara 3, itu jangan lupa di screenshot ya teman-teman ya, sebagai bukti untuk pemberian hadiah nanti. Jadi harus ada bukti screenshot layar kalau kalian juara seperti itu. Oke, 10 detik lagi. Udah ada 15 orang nih. Ya, ada lagi yang mau bergabung tapi lagi loading, mungkin boleh kasih tahu supaya ditungguin mungkin. Oke, sepertinya sudah ya. Next, ini siap-siap teman-teman. Jadi lihat soalnya ini di layar Zoom, nanti teman-teman jawab di handphone atau device masing-masing. Pertanyaan pertama. Ada berapa jenis pelaku usaha berdasarkan Herman Soeharto? Ayo, tadi di slide pertama Kalinda ini. Ada berapa jenis pelaku usaha? Apakah 5, 4, 6, 4, 3? 10 detik ya teman-teman ya untuk menjawabnya. Sudah ada 12 orang, 13 orang yang menjawab. 1 orang lagi, ayo. 4. Ada beberapa yang menjawab 5, itu 2 orang. Tidak apa-apa. Kita next ya. Ini poin yang nomor 1 ini Kak Dimdul 941. Ayo yang lain, Kak Adel, Kak Hihi, Kak Ruby, Kak Isna itu bisa banget buat menyalip Kak Dimdul ya. Ini kita next. Pertanyaan kedua. Apakah pejuang bulanan termasuk dalam pelaku bisnis? Apakah benar apa salah? True or false? Salah teman-teman. Pejuang bulanan, adanya pejuang harian ya, yang termasuk dalam pelaku bisnis seperti itu. Tidak apa-apa. Ini kita lihat poinnya nih. Kak Adel guys. Ayo Kak Adel, Kak Ruby, Kak Azhar, Kak Isa sama Bunda itu semangat, pasti bisa juara 1, 2, 3. Nomor 3, siapakah yang memperkenalkan balance chord BSC? Nanti ada juga halaman 3 atau 4 PPT-nya. Ayo, 3 orang lagi, 5 detik lagi. Silahkan jawab apa aja. Siapa tahu beruntung. Betul ini. Banyak yang betul ya. Robert Kaplan dan David Norton. Oke, berarti tadi pada nyimak ya ternyata ya. Masya Allah. Di next. Kak Adel masih memimpin guys. Ayo. Kak Dimdul dan Bunda semoga bisa nyalip yang lain. Pertanyaan keempat ini, perspektif apa yang tidak termasuk dalam perspektif utama BSC? Tadi ada 4 perspektif utama ya. Apa yang bukan? Mana yang bukan perspektif? Hati-hati teman-teman, ini pertanyaan
ini dua. Perspektif customer. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masih ada beberapa pertanyaan lanjutannya lagi. Wah, ini Kak Adel masih terus nih. Jadi nomor 1. Pertanyaan selanjutnya ini. Perspektif learning and growth ini berfokus pada pengembangan kapabilitas dan inovasi tim. Apakah benar atau salah? Benar ya teman-teman ya. Ini masih ada apa-apa. Di next ini pertanyaan, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Siapa pengembang utama kerangka kerja OKR di Intel yang tadi? Ingat saja siapa? Ya dijawab, waktunya 20 detik. Oke. Yang mengembangkan secara awalnya itu di ini ya, Kak Andy Grove. Ini masih ada yang salah nih. John Deere ya. Tidak apa-apa teman-teman. Wah, Kak Adel masih memimpin. Kak Ruby juara 2 ini, Kak Isna juara 3. Yang lain yang di bawah-bawah, ayo masih bisa menyusul. Ini masih ada 6 pertanyaan lagi. Ini pertanyaan ke-7. Key result dalam OKR itu sebaiknya spesifik dan berbasis angka. Apakah benar apa salah? Apakah benar atau salah? Berbasis angka itu maksudnya kayak apa ya ada angkanya ya. Persenan ataupun nilai. Wah, betul ini. Di next. Wah, Kak Adel, ada Kak Dimdul yang menyusul. Yang lain yang di bawah-bawah yuk, nama baru yuk, bisa yuk muncul lagi. Menyusul. Pertanyaan ke-8. John Deere ini memperkenalkan OKR ini ke publik saat menjadi investor awal di perusahaan apa? Betul. Ini Kak Dimdul masih bisa menyalip Kak Adel ya tadi ya. Kak Azhar, ayo semangat Kak Azhar menyalip. Di next, ini pertanyaan 9. Yang bukan merupakan sponsor dari webinar ini adalah, tadi disebutin teman-teman, ada 4 sponsor utama dalam webinar ini. Yang mana kalau teman-teman udah buat snapgramnya, itu pasti udah men-tag akunnya, sudah lihat akunnya. Betul. Di next. Pertanyaan ke-10. OKR ini lebih cocok untuk perencanaan jangka panjang dibanding BSC. Apakah benar atau salah? OKR ini jangka yang lebih panjang dibanding BSC. Kalah ya teman-teman ya. Yang cocok dalam jangka panjang ini BSC. Seperti itu. Next. Kak Dimdul masih nomor 1 teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, BSC umumnya digunakan oleh level apa jabatannya? Tim kreatif kah? Staf operasional kah? Top manajemen atau direksi kah? Atau dari marketing? Biasanya disusun oleh siapa seperti itu ya? Digunakan untuk level apa? Betul semua ya. Biasanya digunakan di top manajemen atau direksi.
Oke, pertanyaan kedua terakhir. Berapa jumlah ideal objektif dalam satu periode OKR? 1 sampai 5 objektif kah per bulan? 5 sampai 10 kah? Tak terbatas? Atau 10 sampai 15? Banyak yang salah ya. Tidak apa-apa. Ini pertanyaan terakhir ya kalau nggak salah ya. Oh, karena tadi tidak ada yang benar, jadi poinnya tidak berubah. Terakhir, contoh dari perspektif customer pada implementasi BSC adalah, contohnya apa? Dari perspektif customer. Apakah harus ada target guru pelatihan per tahun? Atau targetnya rating pelanggan yang 4,8 dari 5? Atau targetnya marginnya naik? Atau produksi 2 jam per batch? Betul. Rating pelanggan ya, karena ini berkaitan dengan customer, teman-teman. Oke, kita lihat siapakah yang menjadi juara di Tulip Course Quiz. Adel di podium juara 3. Jangan lupa screenshot ya teman-teman ya. Kak Azhar juara 2. Dan satu Nadim. Boleh teman-teman. Ini juara 4 ada Kak Ruby sama Bunda. Wah. Untuk Karim dulu, Kak Azhar dan Kak Adel boleh di screenshot untuk pengambilan door prize-nya ya. Nanti di akhir. Harap menghubungi panitia juga di grup WhatsApp. Terima kasih untuk teman-teman peserta lain yang ikut kuisnya. Jangan patah semangat, karena masih ada kesempatan teman-teman untuk dapat door prize. Yaitu kalau misalkan teman-teman upload snapgram yang berkaitan dengan webinar kali ini ya. Jadi nanti jangan lupa di tag keempat sponsor utama kami di webinar ini, supaya tim kami bisa melihat siapa yang paling menarik dan paling insightful ya. Oke, di next. Jadi setelah pemaparan materi dari awal sampai akhir oleh Kalinda dan juga sudah ada sesi tanya jawab juga ya, yang cukup interaktif dari teman-teman dan juga Kalindanya sendiri dijawab. Ini aku kayaknya mau bisa tambahin satu door prize lagi. Siapa teman-teman yang mau menyimpulkan apa yang teman-teman dapat dari materi dari awal sampai akhir yang disampaikan oleh Kalinda. Ini boleh sebagai door prize tambahan ya teman-teman ya, di luar yang tadi. Boleh satu lagi. Boleh raise hand untuk menyampaikan resume atau kesimpulan. Apa aja. Adakah teman-teman? Mana? Ini belum ada yang raise hand ya. Gugur kah ya ini door prize-nya? Ayo, ayo. Ini ada Kak Mas Dika yang tadi ya. Mas Dika boleh di on mic dan on cam untuk menyimpulkan materi apa yang tadi telah kita diskusikan dan juga Kalinda sampaikan seperti itu. Silahkan Mas Dika. Dapat saya simpulkan dari webinar pagi ini, OKR dan BSC ini bisa diterapkan untuk istilahnya perbaikan bisnis yang sudah berjalan maupun bisnis yang akan dilakukan, serta bisa diterapkan pada bisnis plan yang mau direncanakan, sehingga indikator-indikatornya jelas, di mana evaluasi jangka pendek maupun jangka panjangnya bisa lebih mudah bagi jajaran BOD atau di bawahnya. Kalau menurut saya seperti itu.
Oke. Ada lagi ke Mas Dika dari mungkin pengertian BSC dan OKR apa perbedaannya gitu? Perbedaan utamanya tuh apa sih? Kalau perbedaan utamanya jelas di ini sih di rentang waktunya ya. Kalau BSC di jangka panjangnya, kalau OKR-nya di jangka pendek, eh, di mana kalau OKR kan lebih di ini ya, di istilahnya di kuartal satu tahunnya misalkan satu kuartalnya 3 bulan tuh berarti di 4 kuartal, jadi targetingnya mulai dari aspek-aspek keuangan, customer dan lain sebagainya, itu indikatornya jadi jelas, targetingnya jadi jelas. Jadi mungkin eh, hampir mirip-mirip sama KPI, cuma di sini kan lebih universal, nggak ke direct personal sih. Jadi lebih ke arah perusahaannya kalau menurut saya. Itu. Ya, terima kasih ya Mas Dika ya atas Ya. review materinya. Nah, sebagai apresiasi seperti yang tadi saya bilang ya akan ada door prize tambahan. Jadi Mas Dika harap menghubungi tim panitia untuk mengambil door prize-nya seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Di next. Selanjutnya ini karena ini merupakan webinar pertama yang kami dari Tulip Bag jalankan, maka kami perlu juga untuk feedback dari teman-teman, testimoni juga, bagaimana kelancaran webinar ini, atau enggak, apa hal menarik yang teman-teman bisa ambil gitu dari webinar ini. Apakah ada yang mau bertestimoni? Dari Mas Dika juga yang tadi tidak apa-apa Mas memberikan testimoni. Testimoninya sih menarik sih Mbak. Soalnya eh, rata-rata pelaku usaha itu kan mikirnya, oh kita gimana growth-nya, caranya gimana, apa yang harus dilakukan. Jadi sebenarnya eh, materi OKR dan BSC ini menurut saya yang lebih mudah dipahami sih daripada orang kita harus ngarahkan bisnis plan-nya gimana, terus eh, apa namanya indikator-indikator yang lain dari aspek keuangan, aspek teknis dan lain sebagainya. Jadi menurut saya OKR dan BSC ini salah satu framework yang mungkin lebih mudah dipahami. Jadi semoga next time ada batch 2-nya. Siapa tahu penerima manfaat dari webinar ini lebih banyak. Amin, amin. Terima kasih Mas Dika atas testimoninya. Eh, Memang secara jujur mungkin materi mengenai BSC dan OKR ini cukup agak berat ya. Cuma karena Kalinda membungkusnya ini dengan sangat tertata gitu, jadi semoga semuanya di sini bisa sama-sama belajar mengenai dasar-dasar BSC dan OKR. Nanti selanjutnya insya Allah semoga kalau ada waktu dan di lain kesempatan kita akan mengadakan webinar-webinar selanjutnya seperti itu ya. Adakah yang peserta lain yang mau memberikan testimoninya mengenai webinar ini? Ini ada dari Kak Ruby nih ya. Kak Ruby nih dari tadi on cam dan memperhatikan sepertinya. Bagaimana Kak testimoninya Kak? Halo, terdengar ya Kak? Terdengar Kak? Oke, untuk testimoninya sendiri, aku paham banget ya, maksudnya penyampaiannya dari Kak Linda cukup jelas dan kita bisa langsung belajar nih. Udah dikasih tahu juga implementasinya tuh kayak gimana, terus OKR tuh baiknya tuh kayak gimana. Jadi menurut saya untuk webinar hari ini udah sangat jelas dan mungkin kalau ada kesempatan bisa kita lanjut ke next materi gitu ya Kak ya di lain webinar gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ruby atas testimoninya.
sama ya kayak tadi ya, semoga masih ada lanjutan dari webinar kali ini di next batch lebih mendetail lagi, lebih mendalam lagi terkait BSC dan OKR. Oke, teman-teman terima kasih. Jangan lupa ini diisi presensinya yang dari tadi dari tim panitia sendiri sudah menyebarkan ya link presensi dan juga feedback itu diisi karena untuk apa? Untuk pengisian sertifikat ya. Jadi e-sertifikat akan berdasarkan para peserta yang hadir sampai saat ini dan mengisi link presensinya. Jadi link presensinya jangan lupa diisi sesuai nama lengkap karena nama tersebut akan digunakan di e-sertifikat dari webinar kami. Ini boleh di ini ya QR-nya boleh di scan ataupun diisi di bit.ly/presensi tulip course. Huruf P, T, dan C-nya itu huruf besar ya teman-teman ya. Atau bisa langsung diklik aja di kolom komentar Zoom. Ini jadi para peserta yang hadir mohon diisi untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke, terima kasih teman-teman yang sambil mengisi presensi dan juga feedback. Ini nanti kami sebarkan lagi di kolom chat dan juga di grup. Selanjutnya ini ada dokumentasi. Ada dokumentasi di akhir ya, karena tadi kan di awal sudah dibilang ada 2 kali dokumentasi, di awal dan di akhir. Jadi untuk teman-teman harap untuk bersedia menyalakan kameranya, karena ini akan di-capture oleh tim dokumenter kita. Yang lain masih ditunggu ya. Wah, ini Kak Alicia. Terus ini ada Bunda Denisa, ada Mas Sasmita, ada Kak Grevaldo. Halo. Terlihat ya. Yang lain mau ditunggu atau kita sudah lanjutkan saja dokumentasi? Ya, 10 detik lagi ya teman-teman ya. Ini ada Kak Isnani. Oke, dari tim dokumenter, siap ya? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah on cam untuk dokumentasi. Oke, untuk yang tadi pemenang door prize berarti nanti kita ada tambahan ya, berarti ada 5 orang karena tadi ada tambahan dari Mas Dika sebagai review materi. Terus yang kedua ada juara 1 tadi, juara 2 kuis, juara 3 kuis, sama yang terakhir orang kelima ini adalah yang nantinya postingan Instagram ini yang paling menarik dan paling insightful ya. Seperti itu. Nah, nanti kelima orang ini mohon menghubungi panitia. Dan untuk yang terakhir ini mohon izin untuk pengumumannya itu menyusul di akhir acara. Karena masih ada tim yang harus menilai dari tag-tagan snapgram teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, sebelum penutup, mungkin ada 1-2 patah kata yang akan disampaikan oleh Kak Linda. Oke, sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman, terutama kepada tim-tim saya yang sudah bergabung pada hari ini dan mensukseskan acara webinar ini. Terutama thank you buat Mega, buat Dimas yang tim operator check sound dan sebagainya, dan buat Reno yang mendesain virtual background ini. Terima kasih, kalian sangat keren banget. Mungkin bisa di-update tim-tim mana yang sudah terlibat dalam webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih juga, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, baik dari
luar eksternal maupun di internal Tulip sendiri. Gitu ya Mega. Tanpa kalian saya tidak bisa berjalan lancar seperti ini. Terima kasih teman-teman semuanya dan semoga nanti kita bisa ngadain next webinar mungkin yang mengisi bukan saya tapi tim-tim expert saya. Gitu. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Kak Linda atas pesan inspiratifnya ya dan juga apresiasi kepada tim-tim internalnya Kak Linda sendiri. Tentu saja terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah bertahan sampai di akhir webinar ini ya. Semoga bisa mendapatkan manfaat. Nah, ini sambil menunggu, tadi Kak Linda mau menunjukkan sesuatu mungkin. Di sini juga saya mau announce untuk terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini ya. Dari BCA Syariah, dari Agility Transformation, terus dari The Local Enablers, dan juga dari ini dia, tim tulipbag.id. Ini dia serangkaian tim dari tim kami, teman-teman, dari Tulipbag. Semoga teman-teman masih bisa berkesempatan di lain kesempatan ya di webinar selanjutnya yang insya Allah nanti kami akan adakan lagi. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk mengembangkan bisnis kita dan juga bisnis teman-teman semua seperti itu. Nah, di sini saya Mega Julianti Alamsyah mewakili seluruh tim dari PT Tulip Diandra Raya pamit undur diri. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh leave Zoom ya.